Sering banget kan kita dengar Yesus disebut anak domba Allah. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa sebenarnya arti dibalik sebutan itu? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas simbolisme yang dalam banget dibalik salah satu gelar terpenting dalam teologi ini. Oke, jadi semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan yang fundamental banget, satu dilema teologis yang besar. Gini deh pertanyaannya, gimana caranya Tuhan yang Maha Kudus bisa tinggal bareng manusia yang, ya kita tahu sendirilah, penuh dengan dosa? Gimana coba caranya? Nah, sebelum kita loncat ke jawabannya, kita perlu paham dulu nih akar masalahnya. Intinya, ada sebuah pemisahan yang besar banget. Penting banget nih buat dicatat. Dosa dalam konteks ini tuh bukan sekedar salah ngomong atau bikin kesalahan kecil ya. Dosa itu semacam tembok penghalang. Tembok yang memisahkan kita dari Tuhan yang kudus dan konsekuensinya kematian. Nah, inilah akar pemisahan yang tadi kita sebut. Tapi, alih-alih langsung menuntut konsekuensi itu, yaitu kematian, Tuhan dalam belas kasihannya justru menyediakan sebuah cara, semacam sistem sementara gitu. Ini adalah sebuah jembatan, kalau boleh dibilang, yang dibangun di atas jurang pemisah tadi. Terus, gimana caranya jurang pemisah ini bisa dijembatani meskipun cuma sementara? Jawabannya ada di sebuah praktek kuno yang mungkin udah sering kita dengar, kurban hewan. Ritual pengorbanan ini nggak sembarangan loh, ada 3 langkah yang spesifik banget. Mulai dari si penyembah yang bawa hewan, terus mereka meletakkan tangan di atas kepala hewan itu, dan akhirnya hewan itu mati sebagai pengganti. Setiap langkah ini punya makna simbolis yang dalam banget. Jadi inti dari semua ini apa? Simbolisme. Ini tentang transfer, pemindahan konsekuensi. Coba bayangin, dosa si manusia itu seolah-olah dipindahkan ke hewan itu. Jadi hewannya lah yang menanggung hukumannya, bukan si manusia. Tapi ada satu masalah besar nih dari sistem ini. Sifatnya itu nggak permanen. Kurban ini cuma menutupi dosa, bukan menghapus. Akibatnya apa? Ya ritualnya harus diulang lagi, dan lagi, dan lagi. Ini jelas bukan solusi yang sekali untuk selamanya. Nah, ini yang bikin kita mikir, terus kurban yang kayak gimana sih yang dibutuhkan? Karena ternyata nggak sembarang hewan bisa dijadiin kurban. Ternyata hewannya itu harus sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Kenapa? Ada 3 alasan utama. Pertama, ini jadi simbol kalau yang nerima hukuman itu sebenarnya nggak pantas dihukum. Kedua, ini nunjukin kalau kurban ini berharga, sebuah bukti iman. Dan yang paling penting, yang ketiga, ini adalah bayang-bayang, semacam spoiler gitu, untuk kurban yang jauh lebih agung dan sempurna yang akan datang nanti. Oke, sekarang kita lihat panggung utamanya, pusat dari semua ritual ini, mezbah tembaga. Ini bukan cuma pajangan atau perabotan biasa loh, ini adalah tempat di mana semua aksi penebusan itu terjadi. Dan yang bikin takjub tuh, instruksi buat bangun mezbah ini detailnya luar biasa presisi. Coba deh lihat, ukurannya ditentukan, bahannya dari kayu akasia yang kuat, dan dilapisin perunggu yang jadi simbol penghakiman. Semua elemennya, dari 4 tanduk di sudutnya sampai alat-alatnya, semuanya punya tujuan dan makna simbolisnya sendiri, nggak ada yang kebetulan. Jadi, semua pengorbanan yang sifatnya sementara dan harus diulang-ulang ini, ternyata semuanya itu menunjuk ke satu arah, ke satu solusi final yang permanen. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Seluruh sistem yang tadi kita omongin, ritualnya, mezbahnya, hewan yang sempurna, semuanya itu ternyata cuma penunjuk arah. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang mengarah ke satu tujuan akhir, satu sosok. Coba kita bandingin deh biar makin jelas. Di satu sisi ada kurban hewan yang cuma menutupi dosa untuk sementara. Di sisi lain, kurban Yesus menghapus dosa selamanya. Yang satu harus diulang terus-menerus, yang satu lagi cukup sekali untuk selamanya. Kelihatan kan bedanya? Ini bukan cuma upgrade, ini perubahan yang fundamental banget. Ini dia prinsip dasarnya. Hanya darah yang tertumpah, yang berarti kehidupan, yang dapat membayar dosa. Kenapa begitu? Karena upah dosa adalah maut, adalah hilangnya nyawa. Jadi, satu-satunya cara untuk membayarnya, ya dengan nyawa juga, kehidupan untuk hidupan. Dan inilah alasannya kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Paham kan sekarang? Gelar itu langsung nyambung ke semua sistem pengorbanan yang barusan kita bahas. Jadi ini bukan sekedar julukan keren loh, ini adalah sebuah jabatan yang merangkum seluruh kisah penebusan ini dari awal sampai akhir. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan refleksi terakhir.
Kalau ini memang pengorbanan yang final, yang sekali untuk selamanya, terus apa artinya buat kita sekarang? Buat kita yang hidup di zaman ini? Apa maknanya hari ini?